Guys, coba pesan di bawah yang masa kecilnya dulu suka banget nonton Power Ranger. Nah, kalau dulu kita taunya Power Ranger itu selalu baik, keren, dan suka membela kebenaran, tapi di anime yang menceritakan tentang Power Ranger aka Super Sentai ini, Hah? Super hentai? Sentai, S bukan H ya adik-adik ya. Ya, intinya anime tentang Power Ranger ini akan sangat berbeda dari Power Ranger pada umumnya. Karena apa? Karena terdapat konspirasi yang sangat besar di balik para pembela kebenaran yang satu ini. Gimana kah ceritanya? Oke lah, daripada kalian penasaran lagi keburu kue lebaran abis dimakan adik-adik sepupu, mending kalian semua nge-push dulu tombol subrek, like, dan sekarang aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM 2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, di ending nanti gua ada sedikit info buat kalian seputar channel gamingnya WAM 2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Sentai Daisikaku episode pertama. Anime ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah benteng apung yang melayang 10.000 meter di atas sebuah kota. Kemunculan benteng itu diyakini merupakan awal mula dari pecahnya perang antara manusia melawan para monster. Di pihak manusia, mereka memiliki 5 sosok pembela kebenaran yang biasa kita sebut sebagai Power Ranger. Dimulai dari Blue Keeper, Green Keeper, Pink Keeper, Yellow Keeper, dan yang paling sering diperebutkan pada zaman gua masih bocil dulu, yaitu Red Keeper. 13 tahun pun telah berlalu sejak pertama kali para monster mencoba menginvasi bumi. Dan selama itu juga pertempuran mereka malah menjadi acara mingguan yang dinanti-nantikan oleh semua orang di kota. Banyak warga kota yang berbondong-bondong ingin melihat acara peradu mekanikan antara Dragon Keeper melawan para monster yang disebut sebagai Dusters secara langsung. Setelah mereka memprediksikan kemunculan seekor monster bertipe boss dari pihak Dusters, nampaknya Red Keeper yang menjadi sorotan publik karena selalu bisa tampil ramah dan mampu mengayomi para penggemarnya dengan sangat baik. Semua orang di penjuru kota terlihat sabar menantikan acara mingguan yang telah menjadi acara favorit bagi mereka. 希望の方ですか? 間もなくここは戦場となります。万が一の危険を承知の上でお進みください。 Scene berpindah ke dua penjaga bernama Suzukiri Yumeko dan Sakurama Ibiki yang sedang memperingati seorang pria yang kita sebut aja dia D, yang dikira mau nonton pertarungan Dragon Keeper melawan para Dusters. Meski ngomongnya tempat itu akan menjadi sebuah medan tempur, akan tetapi di saat dia yang celingak-celinguk melihat situasi di sekitarnya, dirinya merasa aneh karena udah tidak pernah ada korban sipil sama sekali selama beberapa tahun terakhir. Suzukiri pun memberitahukan bahwa itu hanyalah protokol yang wajib mereka taati. Sakurama yang mengira dia juga pengen jadi seorang Ranger Force seperti mereka berdua, sontak hal itu membuatnya menawarinya buat join ujian masuknya dulu. Karena terus mendapatkan desakan seperti itu, dia pun mengambil brosurnya dan langsung ditenangkan oleh Suzukiri yang meyakinkan bahwa itu semua akan sulit baginya. 君のやる気次第かな? Melihat tatapan Suzukiri barusan, dia seperti menerima tawaran itu pun langsung diarahkan untuk menaiki tangga yang mengarah langsung ke suatu tempat. Begitu ia menurutinya, di sini si dia akan melihat pemandangan yang cukup memukau dari kota Amanogawa Distrik 1, jembatan bawah benteng melayang. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kemunculan dari para Dusters yang dipimpin oleh seekor bos monster tepat di tengah-tengah stadion tempat acara mingguan itu diadakan. Bukannya takut, semua orang di sana justru melempari para monster dengan berbagai macam benda yang ada. Sungguh gak ada harga dirinya sama sekali monster-monster yang satu ini. Gak lama kemudian, para Dragon Keeper pun datang dengan pose yang seriusan ceringe edan. Setelah memberikan intimidasi, para Dusters pun diperintah untuk menghabisi semua orang di tempat itu. Namun sayangnya di sini tepat sebelum salah satu Dusters bisa menyentuh seorang emak dan juga anaknya, Suzukiri datang menghadang, dibantu dengan Sakurama yang ditugaskan buat mengevakuasikan para penonton yang tersisa.
Setelah Red Keeper dan juga Yellow Keeper mengakui kekuatan Ultora, nampaklah Green Keeper yang melempar sebuah batu raksasa tepat ke arahnya. Namun sesaat kemudian... Wow, blowy sekali. Udah keren-kerennya punya bentukan harimau gede, ultinya malah jadi seonggok mobil pick up. Lebih goblin di sini, para Dragon Keeper terlihat menyatukan kekuatan dengan cara merangkul satu sama lain, membentuk sebuah tembok daging. Sampai akhirnya... Semua orang yang melihat hal itu pun jadi sangat khawatir, karena mengira para Dragon Keeper akan kalah kali ini. Namun berkat plot armor yang terjadi karena pencampuran anime dan juga Super Sentai, seketika itu pula para Dragon Keeper seolah-olah mendapatkan sejumlah buff berkat sorakan dari semua orang di sana. Hingga pada akhirnya... Nah, disinilah semua hal akan jadi sangat jelas. Di mana perlu kalian ketahuin aja, apa yang terjadi sedari tadi itu sebenarnya hanya sebuah gimmick atau dengan kata lain settingan. Karena bukan yang menyebar, para Dusters justru kembali supaya serangan gabungan para Dragon Keeper bisa mengenai mereka sekaligus. Hal itu mereka lakukan karena jika mereka mati, mereka hanya akan respawn lagi di benteng melayang mereka. Di saat Ultora yang bingung dengan dialog selanjutnya, Dusters D pun menyarankan supaya memakai kata-kata klasik layaknya antagonis pecundang pada umumnya. Namun di tengah pertengkaran karena Dusters D yang tidak bertugas hari ini, seketika itu pula ini yang terjadi. Mungkin banyak dari kalian yang sadar, toh gue juga udah ngasih petunjuk. Pria di awal scene tadi yang gua sebut Diadi dengan Dusters D adalah satu orang yang sama. Kok bisa gitu? Mari kita lanjutin ceritanya. 1 jam sebelumnya, nampaknya para Dusters yang sedang kebingungan dengan strategi apa yang harus mereka lakukan kali ini. Dusters A yang punya rasa pesimis dan acuh tak acuh pun merasa mustahil mereka bisa terus-terusan memikirkan ide untuk bentuk monster setiap minggunya. Terkuaklah sebuah fakta yang cukup edan, karena ternyata para Dusters ini aslinya telah kalah telak di 1 tahun pertama mereka tiba di bumi. Parahnya lagi, meskipun semua bos mereka telah mati, namun para Dusters Kroco ini tak dibiarkan pergi dan malah menjadi acara panjang mingguan selama 13 tahun lamanya. Ya, semua demi viewer. Bisa dibilang tugas dari para Dusters Kroco ini hanyalah membuat musuh yang akan menarik perhatian semua orang, sehingga para Dragon Keeper bisa bersinar di atas panggung. Waktu yang cuma tersisa 1 jam kurang ini membuat mereka semua semakin kebingungan karena harus berpacu dengan waktu. Situasi semakin gobloy begitu Dusters wanita yang punya nama L ini malah ngasih saran supaya bos monster mereka adalah monster kucing kawaii. Singkat cerita, berbeda halnya dengan mereka semua yang terus-terusan memikirkan kesenangan viewer, Dusters D alias D ini lebih ingin mereka serius dan menyarankan bentuk harimau yang akan menjadi lawan alami bagi seekor naga seperti di cerita kuno zaman dulu. Melihat rekan-rekannya yang udah pesimis duluan, sontak hal itu membuat dia amuk-amukan dan melontarkan berbagai macam kata-kata penyemangat untuk mereka semua. Namun ketika dia mengatakan tugas utama mereka ialah menguasai seluruh dunia, seketika itu pula dasar lainnya pun langsung tertawa dibuatnya. Merasa gak terima ditertawakan seperti itu, emosi dia pun langsung pecah, namun berakhir dengan dirinya yang malah dikeroyok oleh rekan-rekannya sendiri. Gak lama setelahnya, nabrak bestinya dia yang bernama F datang dan meminta dia untuk tidak bertengkar lagi ke sesamanya. Dia lalu mengungkapkan kekesalannya yang terus-terusan menghadapi keputusasaan dalam 998 pertempuran Dusters tanpa perjuangan yang berarti sama sekali. F kemudian menghujani dia dengan fakta bahwa mereka sudah kalah telak sejak semua bos mereka dimusnahkan. Meski mereka saat ini masih terus mencoba menginvasi, namun jangan sampai ada satupun warga yang tahu tentang perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh para Dragon Keepers dari 13 tahun yang lalu. F bahkan merasa para Dragon Keepers sudah tidak menganggap mereka sebagai monster lagi. Oleh karena itulah dia pun diminta untuk menerima kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi saat ini. Setelah menyiapkan beberapa hal termasuk buku ensiklopedia hewan untuk melihat bentuk asli seekor harimau,
naprak ke dasar Z yang diminta untuk berubah menjadi bos monster yang dibutuhkan. Melihat tampilan Z yang kelihatan kayak harimau kembung, dia merasa transformasinya masih lebih bagus dari Z pun diminta oleh F untuk melakukannya. Namun dia menolak karena masih ada banyak hal lagi yang harus ia kerjakan. Di tengah D dan F yang sedang mengobrol, F menceritakan tentang seorang bocil yang bukannya mensupport para Ranger Force, tapi dia malah mensupport F yang merupakan seorang daster seperti itu. Meski sangat aneh, tapi F merasa itu sama sekali tidak terasa buruk baginya. Dan karena hal itu juga lah F berniat melakukan yang terbaik di hadapan para penonton nantinya. Scene kembali ke adegan penembakan ultinya para Dragon Keeper sebelumnya. Dia yang udah pasrah pun terlihat menerima serangan itu dengan senang hati. Mengira semua telah selesai, namun ternyata dia masih hidup meski telah terkena ledakan dahsyat secara telak. Kaijin ga katsu tenkai. Melihat kejadian unik tepat di depan mata mereka, tentunya hal itu membuat para Dragon Keeper terkejut, tapi tetap akan membiarkan Di kembali ke benteng, mumpung masih ada waktu. Di yang udah muak pun berniat mengakhiri permainan panjang 13 tahun di antara mereka semua. Dirinya bahkan bertekad akan mengalahkan mereka semua dengan kedua tangannya sendiri. Nah, Asia di sini, semangat Di yang sangat membara itu tidak diiringi dengan kekuatan fisiknya. Saking lambatnya, para Dragon Keeper sampai sempat berunding siapa yang mau maju duluan buat menangani si D. Dan pada akhirnya, Red Keeper lah yang maju dan berperan dengan dialog serta acting yang seolah-olah menggambarkan seorang rivalitas telah muncul. Di tengah dia yang terus berlari, dirinya harus dibuat sangat-sangat terkejut karena mendengar ada seorang bocil yang menyemangatinya seperti yang dikatakan oleh F sebelumnya. Melihat hal itu, dia pun mengira si bocil hanya menyemangatinya supaya acara jadi lebih menarik lagi. Rasa muak dan kebencian terhadap semua orang yang membuatnya jadi sangat ingin menghabisi semua orang di sana. Hingga pada akhirnya, singkat waktu, meski sudah waktunya kembali ke markas, akan tetapi Dita kunjung kembali ke sana. Para Dasters yang lainnya pun mengaku telah terbiasa kehilangan personel seperti itu. Di mana ternyata saat ini si D terlihat baru aja respawn di atap sebuah gedung. Di tengah proses rekonstruksi tubuh sekaligus transformasi jadi manusianya, secara tiba-tiba, ya, Suzukiri datang dan bertanya apa yang lagi dilakukannya di atap gedung seperti itu. Dia pun mengaku dirinya cuma ingin melihat medan perang dari tempat tinggi. Suzukiri yang juga punya pemikiran yang sama pun menanyakan pendapat Di tentang pertarungan mingguan mereka kali ini. Di pun hanya meresponnya dengan mengatakan para Dragon Keeper itu benar-benar sangat kuat. Di saat ia yang mengatakan ingin jadi seperti mereka, Suzukiri pun terkejut dan menduga si Di mulai tertarik untuk bergabung dengan Ranger Force. Di pun membenarkannya dan berniat join ujian perekrutan nanti. Sembari mengulurkan tangannya ke depan, dia mengucapkan kalimat yang seolah-olah menggambarkan ambisi untuk mengalahkan para Dasters dan melindungi umat manusia. Namun tentunya ucapan dan juga ambisinya barusan hanyalah sebuah gimmick untuk menutupi rasa ingin balas dendamnya selama ini. Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Desu episode pertama. Gimana? Apakah anime ini udah mengubah sudut pandang masa bocil kalian? Dan gue pengen tahu banget nih ya, gue mau kalian yang waifuin si Suzukiri Yumeko buat absen di bawah. So, saatnya bahas tentang channel gamingnya WAM2. Gue udah nyiapin dan kayaknya udah saatnya gue minta tolong ke kalian buat subrekin channel khusus live gamenya WAM2 itu. Namanya apa bang? Linknya share dong. Nama channelnya itu Oni Anicheha, yang gambarnya rias Grimori bergelombang biru. Linknya bisa kalian sikat di bawah cuy. Lo gak diambil-ambil wibu asal main ya kak bang? Terus artinya apa? Oni diambil dari kata Onisama, Ani dari anime, dan Cheha tentunya channel. Tapi biar gampang makanya gua singkat jadi Oni Anicheha. Terus kenapa gak ada embel-embel WAM-nya? Ya biar gua gak bosan aja ngeliatnya. Nah jadi gini cuy, sebelum jadi channel live game nanti, gua rencananya mau upload konten alur anime dulu di sana. Biar apa? Biar bisa monetisasi. Oh biar gak makan pasir game bang? Enggak. Kan gak seru kalau nanti gua makan pasir terus. Anime apa yang mau gua up di sana, rahasia dong ya. Makanya guys, jangan lupa buat subrek Oni Anicheha dan naikin channel WAM2 supaya bisa mencapai 200.000 subrek tahun ini. Dan supaya
channel live gamenya bakal jalan tentunya. So ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kedua di minggu depan nanti. Bye-bye. Tut, 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 tut.